yang lain mungkin akan jadi saksi. Karena kalau semuanya menjadi tersangka nanti saksinya siapa juga gitu kan. Cuma nanti polisi kan akan memilah siapa yang paling berat ya. Ya nggak semuanya, ya 6-7 lah. Lah nego kita ya guys ya. Ya 6-7-8 boleh lah. Ya kalau misalnya RS, RHS, Tifa, Egi, Kurnia, ya bisa kali Fadila masuk juga. Pada hukum yang ada di Indonesia. Jangan dia berhayal hidupnya di Australia, terus hukum Australia yang berlaku. Hai guys, sudah bersama channel Bang Boy. Apalagi Bang Boy yang kita bahas Bang Boy. Ini guys, ya ada pengacaranya Prabowo Gibran. Akhirnya dia ngasih paham kepada semua orang karena asli saya beberapa hari ini sibuk ya untuk fokus untuk menetralisir yaitu framingan yang dilakukan bahwa polisi kerjanya asal-asalan. Ini sedang mereka semburkan terus guys. Kemarin sudah saya up walaupun saya tahu viewsnya kecil dan memang kecil. Ya. Yang Roy Suryo sebelumnya juga saya bahas juga itu. Tapi nggak fokus. Nah kali ini kita fokus. Fokus lagi. Soalnya dari sisi pengacara Prabowo. Orang kan nuduh kan. Prabowo ini pasti sengaja ini untuk bagaimana Jokowi dipenjara. Ini pengacara tim Merah Putih. Membahas ini semua dari awal sampai akhir. Kita bahas nih dia kesini. Gimana Pak Pak Suyadi melihatnya nih? Ya, jadi gini. Mungkin yang perlu dipahami. Ini kan langkah awal penyelidikan. Yes. Karena yang namanya penyelidikan itu kan bukan penyidikan. Oke. Ya. Kalau mungkin ada panggilan yang menentukan tanggal dan lain sebagainya, terus kemudian dia terus berpacu kepada itu, menurut saya juga nggak tepat. Karena kenapa? Ya. Yang namanya penyelidikan ya polisi menanyakan dong hal-hal yang berkaitan dengan isu berkaitan dengan masalah ijazah tadi gitu. Siapa yang terlibat, terus kemudian siapa yang menjadi aktor di dalam persoalan ini, ya. Prinsipnya di dalam kaitan yang namanya penyelidikan, polisi itu mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan saksi-saksi, ya, untuk menentukan nanti siapa yang menjadi terlapor, ya, siapa yang menjadi ikut terlapor, ya, itu nanti ditentukan dari situ, gitu ya. Nah, terkait menyangkut masalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, yang namanya juga klarifikasi kok. Kan sumber-sumber yang digali oleh polisi tentunya juga udah dipunyai dong. Ya. Kamu ngomong ini ada apa? Mana buktinya? Ya, terus siapa saksinya dan lain sebagainya. Ya namanya juga lagi ngumpulin alat bukti. Jadi polisi nggak bisa di dalam persoalan ini disalahkan. Ya, karena kenapa juga? Saya tadi udah katakan bahwa ini kan belum pro justia, artinya belum pemeriksaan ini kepada penyidikan, tapi masih penyelidikan, gitu. Penyelidikan itu unsurnya apa aja Pak? Pendalaman materinya. Ya, mengumpulkan tadi, mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan saksi, ya, mengumpulkan bukti-bukti yang lain. Ya, kira-kira ada nggak tindak pidana dalam kasus ini? Kalau ada, kalau memang nanti tercukupi, terpenuhi unsur dua alat bukti, karena kan hukum pidana kita ini mengenal ya sistem negatif atau mengenal dua alat bukti. Kalau udah ditemukan dua alat buktinya ini, nanti polisi akan menggelar perkara ini ya untuk menaik kepada penyidikan. Nah, disitulah nanti baru ada pro justitia, ya. Artinya di situ polisi bekerja untuk demi kepentingan hukum yang memang strict untuk menentukan ada nggak siapa tersangkanya setelah ada penyidikan tadi, siapa tersangkanya, siapa orang yang ikut menjadi tersangka di dalam kasus ini, gitu ya. Jadi harusnya kemarin, menurut saya nih, saya sebagai seorang lawyer, harusnya dijawab dong. Itu kan kesempatan dia untuk membela diri dalam kaitan ini. Kalau kemudian dia nggak menjawab dan lain sebagainya, itu menurut saya salah besar. Karena polisi menjawab dan tidak di dalam klarifikasi ini, ya, itu bebas-bebas saja. Nggak masalah. Nggak ada unsur penekanan, nggak ada unsur seperti apa, nggak ada. Ya, jadi
Kalau dikatakan bahwa polisi begini-begini, itu enggak ya, itu tadi. Kerangka berpikir penyidik dalam konteks ini ya, penyelidikan, itu konteksnya itu. Ya, konteksnya mengumpulkan semua alat bukti. Apa yang didapat oleh penyidik, mungkin dari saksi-saksi yang udah dikumpulkan, terus kemudian apa yang didapat juga orang-orang yang diduga akan ditetapkan sebagai terlapor, itu juga dikumpulkan. Dan dari situ kan harusnya dia membuka diri, ya kan, saya punya ini, artinya ini, ya. Itu harus dijelaskan gitu ya. Jangan kemudian apa-apa yang ditanyakan terus kemudian nggak sesuai, itu kan namanya membela diri gitu loh. Yang lucu adalah dia dengan gagah bilang, saya kayak memberi kuliah gratis kepada polisi dengan saya enggak mau menjawab pertanyaan mereka. Ini goblok. Dia dokter loh, tapi dapat kuasa hukum, dapat lawyer yang gampang banget membodoh-bodohi dia. Dan dia bangga, polisi saya kuliahin. Justru betul kata bapak ini, itu momen lu untuk menjelaskan semuanya secara detail bahwa lu nggak terlibat di situ. Kalau lu diam-diam saja, polisi bagi polisi, oke, kita lanjut. Karena ini masih proses klarifikasi atau penyelidikan. Tapi nanti akan ada saatnya naik ke proses penyidikan. Tepat menurut saya dalam kaitan ini. Kalau memang merasa benar, ya ungkap dong di situ gitu ya. Nah, terkait menyangkut masalah tidak adanya siapa pelapornya dan siapa yang dilaporkan. Ada pelapor tapi nggak ada terlapornya gitu. Menurut Roy Suryo, kan dia mengacu pada itu Pak, kan tim lawyernya Pak Jokowi waktu itu kan sudah menyebut 5 inisial. Kan RS, ES, kemudian T sama K kan gitu. Betul. Kok menurut Roy Suryo itu tidak ada terlapornya gitu kan? Gimana? Iya kan lagi mencari ya, mencari siapa yang jadi terlapor. Tadi saya sudah bilang kan, dari pengumpulan alat bukti itu kan nanti ditemukan. Ya. Kita tahulah siapa yang ngomong di luaran dan siapa yang selalu cuap-cuap mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan sebetulnya kita udah lihat, cuman polisi kan nggak bisa mendoktrin begitu aja kan. Mengumpulkan dulu ya kan. Nanti nyampe nggak nih kepada seseorang nih yang mungkin disebut R ya, yang disebut T. Nyampe nggak nih alat buktinya ini? Kalau nyampe ya sudah dinaikin statusnya ya menjadi penyidikan ya. Gitu yang saya katakan tadi itu harus ada pro justia. Kalau belum ada itu polisi fine-fine aja gitu. Dan itu Pak yang tadi Pak Suyadi bilang kan harus ada minimal ya, 2 alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Itu yang tadi Pak Suyadi nyebut sistemnya negatif itu gimana maksudnya? Ya, jadi gini. 2 alat bukti itu harus terpenuhi. Karena hukum di kita nggak bisa mengenal 1 alat bukti. Minimal ya, minimal itu harus ada 2 alat bukti. Alat bukti itu apa sih di dalam hukum pidana? Alat bukti itu bukan saksi, 2 saksi terus kemudian menjadi terpenuhi alat bukti itu, tidak ya. Yang namanya alat bukti kita lihat dulu pasal 184 dulu ya. Itu ada beberapa alat bukti. 1 keterangan saksi, 2 ahli, 3 dokumen bukti ya. Terus kemudian petunjuk ya. Terus keterangan tersangka itu alat bukti. Ya, jadi yang disebut dengan alat bukti mungkin di sini dalam konteks ini ya ada saksi 10 orang saksi tetap dihitungnya 1, iya kan? Terpenuhinya lagi ada apa? Dokumennya dong apa? Alat buktinya apa? Surat dalam konteks ini kan, karena terkait masalah ijazah, ya kan? Ada nggak yang memang digunakan oleh mereka? Atau ada nggak cuap-cuap berkaitan dengan masalah kata-kata ijazah palsu itu dinarasikan sebagai suatu perbuatan? Kalau itu udah ada, ya tadi keterangan saksinya udah ada, ya alat buktinya sudah ada, ya misalnya surat tadi, sudah terpenuhi 2 alat bukti. Tinggal nanti mungkin penambahan dari ahli. Ini masuk nggak unsur pidananya? Ya, kalau ini udah dikatakan oleh ahli, oh iya ini ada tindak pidananya. Selesai. Artinya perkara tadi tidak langsung menjadi tersangka, akan naik dulu ke wilayah penyidikan. Penyidikan. Ya, ini kan sekarang penyelidikan. Sekarang baru pendalaman. Iya, baru pendalaman. Yang namanya penyelidikan itu pendalaman. Ya tadi mengumpulkan alat bukti supaya terangnya kasus ini gitu.
Dan ketika sudah sampai tahap penyidikan itu baru ketahuan siapa yang potensial menjadi tersangka apa gitu Pak ya? Polisi udah tahu. Oh, oke. Polisi udah tahu siapa nanti. Dan itu bisa lebih banyak dari 5 orang itu, bisa aja Pak ya? Kan yang dilaporkan 5, ya kan? Iya. Saya lihat konteksnya polisi tetap akan memegang kepada 5 tadi, gitu ya. Yang lain mungkin akan jadi saksi. Karena kalau semuanya menjadi tersangka, nanti saksinya siapa juga, gitu kan? Cuma nanti polisi kan akan memilah siapa yang paling berat, ya. Ya nggak semuanya, ya 6-7 lah. Lah nego kita ya guys ya. Ya 6-7-8 boleh lah. Ya kalau misalnya RS, RHS, Tifa, Egi, Kurnia, ya bisa kali. Fadila masuk juga. Coba siapa guys? Siapa lagi guys? Yang kalian mau guys? Amin Rais, kemarin saya sudah dapat buktinya. Dia mengatakan jasa Jokowi itu palsu. Amin Rais. Yuk, siapa lagi guys? 8 deh. Siapa lagi ya? Yang sudah kena dalam hal bisa dipidanakan maksudnya gitu guys. Siapa lagi guys ya? Yang nama-nama besar, nama-nama yang kayak mbak-mbak gitu jangan, udah kasihan guys. Mbak-mbak itu udah menuju maut itu sebenarnya. Kasihan. Siapa ya yang masih muda-muda tapi keluar-keluar. Kalau Tompel agak susah, dia main bagus dia. Mainnya bersih si Tompel itu. Kenapa guys ya? Lalu Bang Boy. Mbah Amin kan juga mbak-mbak Bang Boy. Ya biar supaya nggak keluar-keluar lagi di channel bututnya itu guys. Lebih gede channel aku daripada channel dia subscribernya ya, tapi namanya Mbak Amin ya tetap besar, tapi memang harus dikurung dia tuh. Nah sama lagi guys, 8 aja deh. 8 Refli Harun harus diambil sebenarnya ini. Refli Harun ini cuma dia mainnya bagus, dia mainnya mulus, dia halus ya. Kalau bisa Refli deh, aku titip deh 8 deh ya. 8 guys, bungkus ya Pak Polisi ya. 8 bisa kali. 5 itu kan bukan nama-nama mutlak yang disodorkan nama tim Pak Jokowi kan, bukan. 5 nama itu adalah yang terkait dengan barang bukti yang Bapak sampaikan ke polisi kan. Bisa kali 8. Untuk memprovokasi keadaan itu atau katakanlah menyebarkan berita-berita yang nggak benar. Siapa yang paling berat? Ya nanti ditentukan. Oh dia sebagai terlapor pertama, terlapor kedua, terlapor ketiga gitu. Ya itu pun nanti panggilannya itu nanti jelas di situ. Siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan itu nanti jelas di dalam penyidikan. Ya karena di dalam penyelidikan seperti yang saya katakan tadi. Polisi belum menggunakan pro justia tadi. Oke. Nah, masih kalau dalam tahap penyelidikan, Pak ya, kan ada sejumlah saksi yang dipanggil polisi tapi nggak hadir, mengaku nggak dapat undangan. Misalnya Abraham Samad gitu misalnya. Itu gimana, Pak? Kalau saksi yang atau orang yang dipanggil tapi kemudian nggak datang dengan berbagai alasan gitu, apa itu? Ya, karena gini, kalau yang di tingkat penyelidikan ini kan belum ada alat pemaksa kan, ya nggak bisa kemudian polisi melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif dan lain sebagainya, nggak bisa, ya. Jadi kalau nggak datang itu dilakukan panggilan yang kedua, ya. Kalau panggilan yang kedua nggak datang juga dilakukan panggilan yang ketiga. Dan biasanya polisi tetap akan sangat humanis di situ. Misalnya menelpon kepada saksi yang bersangkutan, Pak, tolong Pak, demi kepentingan hukum Bapak diminta datang. Atau kalau enggak saya nanti datang. Atau gimana dan lain sebagainya. Masih seperti itu. Ya, gitu ya. Karena ingat, ini proses penyelidikan ya, bukan penyidikan ya. Penyelidikan. Bentuknya penyelidikan. Penyelidikan tuh kayak masih ngumpulin bahan gitu. Kulakan lah itu loh polisi. Betul. Nah, terus kalau ini Pak yang klaimnya Roy Suryo bahwa ini soal lokus tempusnya kan disebut 26 Maret 2025 yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu tidak, menurut Roy Suryo ada sejumlah misalnya tanya soal video yang itu menurut dia nggak ada hubungannya dengan lokus tempus gitu ya. Pas 26 Maret itu kata Roy Suryo, saya ada di Kemang di klub otomotif katanya. Ada CCTV-nya tuh bisa dilihatin. Jadi dia berkilahnya begitu. Itu gimana Pak? Kalau gini, soal lokus tempus itu. Iya, kalau kita lihat tempus dan lokus ya.
Lokus itu tempat kejadian perkara. Okay. Ya. Tempos itu adalah Tempos, waktu kejadian perkara, waktunya. Ya. Dan yang satu tempatnya tadi, Okay. ya kan? Okay. Ya. Ya, kalau saya lihat apakah seperti itu panggilannya? Dugaan saya tidak. Mungkin salah satu penyebutan tanggal. Salah satu, ya kan? Karena kalau tempus kan nggak mengatakan bahwa harus saklek di sini. Karena yang namanya tempus itu wilayah hukum, ya kan? Misalnya lokus atau tempus, Pak? Tempus, lokus. Lokus itu, ya kan? Itu wilayah hukum, ya. Wilayah hukum itu kan biasanya disebutnya misalnya lokus deliktinya di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya. Atau misalnya begini, ada di dalam dakwaan biasanya begini, ya. Terjadi di daerah Kemang atau setidak-tidaknya di wilayah Jakarta Selatan. Kenapa penyebutan Jakarta Selatan ini penting? Karena itu menentukan wilayah hukum. Kan pengadilan ini ada 5 di Jakarta ini kan. Ada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, gitu, ya. Jadi biasanya itu disebutnya seperti itu, ya kan? Kira-kira atau umpamanya terjadi di wilayah Kemang, ya, yang masuk wilayah Jakarta Selatan. Karena Jakarta Selatan itu menjadi kunci untuk menentukan hukumnya tadi, atau lokus deliktinya tadi, ya. Kalau waktu kejadian, waktu kejadian, ya, kejadian pada waktu itu jam berapa dan lain sebagainya. Menurut saya nggak mungkin itu terjadi dilakukan oleh dalam pemanggilan, nggak, gitu. Karena pemanggilan itu normatif, apalagi ini kan dalam konteks mengumpulkan alat bukti, ya kan? Nggak mungkin spesifikasi penyidik menyebutkan tanggal sekian, enggak. Kalau terjawab sebenarnya ini, terjawab sudah. Apa itu Bang Boy? Begini guys, ingat nggak tanggal 26 Maret 2025 mereka itu kayak memframing, kayak misalnya Roy Suryo ya, saya punya alibi tanggal segitu, saya waktu itu makan di mana gitu, saya lupa. Nah, maksudnya adalah tanggal 26 Maret, Pak Jokowi mendengar suatu podcast, ya, jadi disitulah bukti-bukti itu yang disampaikan. Bukan berarti Roy Suryo harus menjawab di mana di tanggal Pak Jokowi mendengar podcast itu, bukan. Jawab aja sesuai apa permintaan dari polisi. Enggak melulu tentang tanggal 26, walaupun kau punya alibi. Karena podcastmu itu juga enggak diupload tanggal 26 juga kali. Lalu ketika, oke lah diupload tanggal 26. Emang kalau suatu podcast itu diupload tanggal 26, direkamnya tanggal 26? Kan enggak. Itu podcast itu guys ya, yang memakai kamera, itu bisa butuh seminggu mungkin baru diupload. Karena butuh pengeditan, ya, pengeditan udah diedit sedemikian rupa sebagus mungkin, baru direview. Ini panjang, nah makanya sepertinya Roy Suryo itu memanipulasi. Di surat tersebut kayaknya nggak ada menceritakan secara kamu diminta ke kantor polisi untuk menceritakan apa peristiwa tanggal 26. Sepertinya enggak. Seperti ada untuk menceritakan dari pihak terlapor yang melihat video-video ini. Sepertinya ke arah sana, tapi dimanipulasi kan. Roy Suryo pandai memanipulasi. Makanya untuk menghentikan dia memanipulasi dengan cara apa Bang Boy? Ya harus dipenjara, udah fix. Itu aja guys. Nggak ada cara lain. Nanti dia akan bilang, istri saya sebentar lagi akan ulang tahun. Saya tidak pernah berpisah dengan istri saya selama 29 tahun kami menikah. Kayaknya tiap hari kau tinggalin dia, Roy. Buktinya apa? Buktinya kau nongkrong di mana-mana aja. Ngalur ngidul kemana-mana aja. Nyari huru-hara kemana-mana aja. Takutnya kau memang nggak betah di rumahmu itu. Nggak betah banget. Jadi pelampiasannya adalah, yaudah. Keluar, framing, fitnah. Ini terjawab nih, ya, mengenai tempus, lokus. Oh, itu jangan-jangan si Roy itu pengen makan ayam gembus, ya, supaya mampus lah kau.
Oke, kita lanjut lagi guys, membahas ini lebih dalam lagi. Gitu. Kalau ada pun penanggalan, mungkin itu melihat kepada parameter ke depannya. Kan tanggal itu bisa 26, 27, 28, ya kan? Kan itu. Ya. Nah, terus hal lain yang juga disebutkan oleh Roy Suryo soal UU ITE. Ya. Nah, dia akan bilang saya ikut merumuskan apa gitu. Jadi dia merasa bahwa pasal yang dikenakan ke dia yang bukan dikenakan ke dia, pasal yang disebutkan oleh tim lawyernya Pak Jokowi dan itu menjadi tuntutannya lah ya. Itu adalah salah satunya kan ada KUHP dan UU ITE. Nah, menurut Suryo UU ITE itu kalau pasal yang dimaksud kata dia, saya lupa pasalnya. Itu yang justru yang harusnya dibidik adalah orang yang upload dokumen itu gitu loh. Jadi itu kemudian dia ada kader PSI siapa namanya gitu. Menurut Pak Suyadi gimana itu? Ya gini. Dalihnya dia itu. Sebetulnya dalih dia ya gak salah-salah amat gitu ya. Tapi dalam rumusan hukum kan gak bisa seperti itu. Ya. Oke, katakanlah ini ada yang mengupload ya, kemudian dia ikut dalam mengupload itu ya kan. Terus dia yang menyiarkan dan memberitakan dokumen yang udah diupload tadi. Kan tidak berhenti kemudian di sini menjadi harus menjadi tersangka atau menjadi terlapor ya, kemudian dia bebas. Enggak gitu. Ya kan? Kan dia yang nyebarin. Sekarang kan konteksnya oke, dia enggak membuat atau enggak mengupload itu. Dia nyebarin kok. Tiap hari dia bicara di TV. Betul. Undang-undangnya jelas kok. Itu ada di dalam pasal 45. Maaf, saya cut bentar ya. Sepertinya, ya, kalau nggak salah saya, di acara Diskursus.net, itu ada Roy Suryo menyampaikan, menganalisa ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Tahu saya ada, sebelum dia ke Rakyat Bersuara, baru ke ILC. Ada guys. Nah, bantu saya untuk menemukan videonya. Kalau nggak ada, kita gugat itu Diskursus.net gitu. Kok bisa-bisanya dia bermufakat untuk menghilangkan barang bukti? Harus dipanggil tuh. Setahu saya ada. Coba saya cek. Saya nggak menemukan, guys. Ya, saya nggak menemukan. Bantu guys ya. Siapa yang menyebarkan dalam konteks ini? Jadi ada yang mengupload, ada yang menyebarkan. Dia ikut nyebarin nggak? Dokter Tipa, Respon ikut menyebarin nggak? Menyebarin. Kita tahu berita tentang masalah ijazah palsu itu dari siapa? Dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Bukan dari orang yang disebutin tadi. Tidak. Gitu. Ya, jelas ya. Dan Roy Suryo kalau memang kena untuk kasus UU ITE yang pernah kita bicarakan sebelumnya Pak ya. Itu karena dia sama pasal yang kasusnya soal dulu kan dia masuk penjara karena UU ITE juga kan. Betul. Itu kalau dia kena ini lagi lebih berat. Gitu, lebih berat. Diperberat. Berapa Pak ininya? Sepertiga dari? Sepertiga. Jadi ada pemberatan itu sepertiga. Kalau itu dilakukan secara berulang. Karena kenapa? Kita kan udah pernah mengatakan juga. Ya ini residivis gitu ya dalam kasus yang lain. Masalah stupa. Saya juga buat tulisan. Dia kan ngengkel itu. Wah saya nggak membuat itu kok. Saya bilang di dalam tulisan saya, ya kan, konteksnya ini bukan masalah siapa yang membuat, tapi siapa yang menyebarkan. Menyebarkan dia kok, ada di ininya dia, di di Instagramnya dia atau di mananya dia lah. Ya, di akunnya dia. Betul, di akunnya dia, gitu. Jadi selesai menurut saya di situ, nggak bisa lagi dia ngelak dalam kaitan ini. Cuma secara hak asasi itu haknya mereka, tapi hak hukum juga nanti bicara tentang benar enggak apa yang diargumentasinya itu menjadi pembenaran yang memang dimiliki oleh dia. Gitu. Kalau saya melihat udah jelas kok di dalam persoalan ini. Itu. Nah, kalau ini Pak, kalau kan itu di dalam keterangannya ini saya mau beralih ke penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya kan Pak siapa Kombes Adi siapa saya gitu. Kemarin juga lihat itu. Ya, itu kan dia bilang misalnya bahwa ini klarifikasi, pendalaman, masih penyelidikan. Terus kemudian kan ada tanya jawab, dia ditanya itu apakah ada dokumen, ada wartawan nanya soal apakah Pak Jokowi sudah memasukkan ijazah aslinya. Enggak, baru fotokopi yang dimasukkan adalah
fotokopinya. Yang adalah fotokopi ijazahnya gitu. Kemudian rame lagi digoreng. Tuh kan, berarti cuma kan? Gitu. Jadi gimana itu Pak tentang tahap yang ada sekarang itu apakah memang memerlukan ijazah asli itu diserahkan oleh Pak Jokowi kepada polisi? Ini sekali lagi, kita kembali lagi. Ini tingkat penyelidikan. Ya. Namanya tingkat penyelidikan, dokumen asli itu belum diserahkan. Belum perlu diserahkan. Karena kenapa? Ini kan baru akan ditentukan. Bener nggak kasusnya ini kasus pidana? Ada nggak orang yang memang menjadi tersangkanya? Ada nggak orang yang nanti kemudian sebagai pelaku utama dan lain sebagainya? Itulah konteksnya. Sehingga kalau berkaitan dengan masalah bukti asli, dipegang oleh polisi, itu tingkatnya bukan lagi penyelidikan. Tapi di penyidikan, ya. Karena kenapa? Kan kalau nanti barang bukti dipegang oleh Polda, berarti disita dong. Kalau yang namanya penyitaan, itu namanya sudah pro justitia. Artinya sudah demi keadilan. Bukan seperti sekarang. Jadi kalau memang dipegang fotokopinya, bukan berarti polisi nggak tahu aslinya. Kan nggak pantas juga, oh aslinya diserahkan ke saya. Saya sebagai seorang pengacara, saya akan protes. Kaitan apa polisi pegang-pegang aslinya? Berarti udah disita dong, gitu loh. Kalau belum ada penyitaan, ya nggak boleh diambil, nggak boleh dipegang, gitu. Ya, mungkin jelas ya dalam persoalan ini. Ya, itu clear banget penjelasan Pak Soehadi ini. Nah, tutup mulut Miro ya, tutup mulutmu denger ini, ya, denger ini. Ini dari pengacaranya Prabowo Gibran nih, tim Merah Putih nih, mau ngomong apa kau? Kalau ini saya mau menanyakan ke hal yang lebih umum nih Pak, terkait dengan tindakan polisi yang sekarang ya, sampai sekarang memanggil saksi dan seterusnya. Ini kan kubunya Roy Suryo kan bilang misalnya nggak mempercayai uji forensik polisi gitu misalnya ya. Jadi mereka itu selalu mengklaim bahwa pokoknya yang ada kesan bahwa polisi ini dalam posisi tertuduh, dalam posisi dicurigai entah itu dikendalikan oleh Mulyono oleh Pak Jokowi gitu ya. Pokoknya bisa itu seperti itu kan. Inilah gitu. Polisi ini akan dikendalikan oleh Jokowi dan makanya kan dia bilang cepat sekali ininya prosesnya baru dilaporkan langsung ditindaklanjuti gitu. Wah, ini ya itu kan kecurigaan, ada kecurigaan gitu. Nah, menurut Pak Soehadi gimana itu melihat apa yang terjadi sekarang? Ya, jadi gini, berkaitan dengan menyangkut masalah uji forensik dan lain sebagainya, ya. Terus dia nggak percaya, emang dia siapa? Kan dia warga negara Indonesia. Undang-undang itu sudah menentukan warga negara Indonesia itu harus tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia. Jangan dia berhayal hidupnya di Australia, terus hukum Australia yang berlaku, nggak bisa begitu. Hukum positif kita sekarang ini adalah KUHP dan KUHAP. Yang dimiliki salah satunya dalam parameter bekerja itu di polisi. Jadi kalau dia bilang forensik dari Indonesia ini nggak dipercayai, saya mau tanya dia itu orang mana? Ya, kalau dia masih mengaku orang Indonesia, ya dia harus tunduk dong apapun hasilnya. Kalau menurut saya kita nggak perlu layani itu gitu kan, karena koridor hukum yang berlaku di Indonesia adalah koridor hukum yang berlaku di kepolisian, ya, bukannya di kepolisian Australia, bukan. Itu mimpi aja itu menurut saya dia beraya seperti itu. Mimpi kali ya. Sosok mau keluar negeri. Kenapa pengen keluar negeri kalian semua? Udah ambilnya paket 3 negara itu udah cukup itu. Oh my god, aku puas sekali. Beberapa hari ini yang saya angkat untuk berbicara, untuk menampar mulut-mulut mereka, tepat banget. Dan kali ini dari pengacara Prabowo, oh my god, sepertiga kan tadi terngiang-ngiang, kayak menghitung-hitung gitu. Seandainya ya, vonis hakim menetapkan Roy Suryo 12 tahun. Sepertiganya berarti 4 tahun. 12 tambah 4, 16 tahun. Mampus lah kalau di penjara itu. Mampus itu. Oke. Puas sekali aku guys. Asli puas sepertiga. Wih. Kalau cuma berapa bulan aja dia bisa langsung lumpuh seketika, seperti yang saya upload di video jam 7 pagi tadi, bayangkan, 16 tahun! Terjadi apa dengan Roy Suryo? Coba, bayangkan aja dulu guys, bayangkan aja dulu sebelum terjadi. Guys,
kita akan banyak lagi hadir untuk membahas di channel ini. Bang Boy ya. Support terus ya channel Bang Boy ini guys. Thank you. Bye bye.